Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Update-update seputar Benjamin Sesko. Jadi ada kabar dari Fabrizio Romano dan juga dari beberapa sumber lain yang ingin gua bahas di video kali ini seperti biasa. Sobat Football United, terima kasih banyak dukungannya, terutama untuk para subscriber juga member. Alhamdulillah sudah mencapai 70.000 nih subscriber dari Football United. Terima kasih banyak ya, segala support, dukungannya, komentarnya, likes-nya. Dan Sobat Football United juga yang belum subscribe di channel ini, yang mengikuti video-videonya, jangan lupa subscribe ya. Bareng-bareng kita saat ini bawa channel ini ke 100.000 insya Allah, amin. Oke. Newcastle, Fabrizio Romano mengatakan ya, telah mengirimkan penawaran ke Red Bull Leipzig, tapi ditolak. Walaupun demikian, negosiasi terus berlangsung dan Newcastle bersiap untuk membayar berapapun. Ada banyak pembicaraan ya terkait dengan penawaran, penerimaan, dan juga penolakan. Tapi ini semuanya tentang Benjamin Sesko, apa yang akan diputuskan. Jadi memang kunci pentingnya tuh ada di Benjamin Sesko. Ketika dia mengatakan dia ingin pergi ke suatu klub ya, lalu ini akan lebih membuat tujuan lebih jelas. Penawaran saat ini ya tidak akan membuat perbedaan. Newcastle akan membayar berapapun yang dibutuhkan kalau Benjamin Sesko memilih Newcastle United. Manchester United di sisi lain juga mempersiapkan untuk melakukan penawaran dan memulai negosiasi kalau Benjamin Sesko memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Ini sampai dengan hari hari Sabtu nih kabarnya dari Fabrizio Romano ya. Bahkan sampai hari Ahad ini, hari Minggu ini juga belum ada keputusan dari Benjamin Sesko. Sekarang ini kita memasuki tahapan-tahapan penting. Fabrizio Romano mengatakan ya, menambahkan dua faktor di cerita ini. Agen dari Benjamin Sesko saat ini berada di Leipzig untuk berbicara langsung dengan sang pemain dan juga membantu untuk bernegosiasi dengan Red Bull Leipzig. Saat ini ya, dia bersama dengan pemain dan kita memasuki periode keputusan dari Benjamin Sesko. Dia, sang agen ya, ini melakukan perjalanan untuk ya menutup perbedaan yang ada selama 24 jam terakhir dan fokusnya ada pada keputusan Benjamin Sesko. Faktor lainnya adalah Manchester United mengatakan ke Red Bull Leipzig ya, bahwa mereka akan mengirimkan penawaran untuk Benjamin Sesko kalau sang pemain ingin bergabung ke Old Trafford. Gue sudah pernah sampaikan ini ya Sobat Football United di video sebelumnya. Setelah ada kontak beberapa hari lalu ya, Manchester United lagi-lagi nih menghubungi Red Bull Leipzig dan mengatakan hal yang sama. Mereka juga mempersiapkan tawaran untuk Red Bull Leipzig kalau Benjamin Sesko setuju bergabung ke Manchester United. Manchester United sendiri memiliki keyakinan ya bahwa Benjamin Sesko saat ini masih sedang berada pada tahap membuat keputusan dan dia belum membuat keputusan sama sekali apakah akan ke Manchester United ataupun ke Newcastle. Ada laporan 24 jam sebelumnya bahwa Benjamin Sesko memutuskan ke Newcastle United. Tapi Fabrizio Romano mengkonfirmasi ya belum ada keputusan. Gua pun juga ketika gua bikin video ini Sobat Football United belum ada keputusan ya dari Benjamin Sesko. Jadi menurut Fabrizio Romano situasinya masih 50-50. Jadi masih 50%. Dari Alex Kruk dan juga Jacobs Band ini ada ketakutan dari Newcastle United bahwa Benjamin Sesko ini akan lebih memilih Manchester United setelah penawaran mereka ini ditolak ya. Padahal disebutkan oleh David Ornstein, Newcastle memberikan penawaran 80 juta euro total paketnya
dan ini masih di bawah valuasi Red Bull Leipzig. Manchester United juga tertarik ke Benjamin Sesko, tapi sang pemain masih belum membuat keputusan ya. Apakah akan ke Newcastle United ataupun ke Manchester United. Laurie Whitwell mengatakan bahwa Manchester United masih terus berlanjut nih pembicaraan terkait dengan Benjamin Sesko yang masih belum membuat keputusan terkait masa depannya. Dan ini bisa saja terjadi selama beberapa hari ke depan dengan Newcastle sudah melakukan penawaran dulu dan ditolak. Dari Manchester United ya, diskusi dengan agen dari Benjamin Sesko ini saat ini membahas terkait dengan gaji dan juga biaya-biaya lainnya. Di mana ini mengindikasikan bahwa Ruben Amorim ingin menambah striker ke skuadnya. Walaupun sempat ada laporan bahwa sang pemain ini memilih Newcastle United, tapi Newcastle United ditolak ya. Oke, ini dia situasi terbaru dari Benjamin Sesko. Jadi ada penawaran yang sudah dilakukan dan ditolak. Dan tidak main-main. Tawaran dengan paket total 80 juta euro. Nah, sekarang pertanyaannya dengan keadaan seperti ini, apakah strategi dari Manchester United ini efektif? Maksud gue efektif adalah seperti ini ya. Oke, sang pemain setuju ke Manchester United, sang pemain sepakat. Tapi bagaimana dengan Red Bull Leipzig? Berapa angka yang harus diberikan kepada Red Bull Leipzig sementara tawaran dari Newcastle United total 80 juta euro ini ditolak? Nah, ini yang membuat gue khawatir menurut gue secara dengan amatiran. Apakah ditolaknya Newcastle oleh Red Bull Leipzig karena Benjamin Sesko belum membuat keputusan, atau memang murni Red Bull Leipzig membuat kesimpulan bahwa valuasi dari Newcastle United ini masih terlalu rendah, belum sesuai dengan yang diinginkan. Kalau itu keadaannya, maka berapa nih untuk Manchester United? 85 juta euro? Atau seperti apa? Bukan tidak mungkin misalnya Red Bull Leipzig juga akan melihat, oh, Manchester United 2 tahun yang lalu membayar 85-87 juta euro total untuk Rasmus Højlund. Maka mereka mungkin juga menginginkan angka yang kurang lebih sama, 85 sampai dengan 90 juta euro untuk pemain yang masih berusia 22 tahun. Ini juga menurut gua angka yang harus dipertimbangkan oleh Manchester United. Jadi bukan hanya terkait dengan situasi teknis menurut gua jelas ya, Benjamin Sesko menjadi salah satu talenta yang luar biasa bahkan di Eropa untuk posisi depan saat ini. Striker yang sekali lagi ya memiliki potensi yang sangat-sangat bisa jadi berkembang, katakanlah seperti itu. Tapi ya kalau Manchester United mendatangkan pemain dengan angka 80-90 juta euro, katakanlah seperti itu, apakah Manchester United bisa mempertahankan valuasi sang pemain tetap di kisaran 80 sampai dengan 90 juta euro, dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi, artinya masuk tembus ke angka 100. Ini bukan hal yang mudah menurut gua. Pemain harus betul-betul dimanfaatkan. Pemain harus juga bisa memberikan kontribusi yang konsisten sehingga valuasinya bisa terjaga dan juga naik. Nah, ini menurut gue juga penting. Tapi jelas bahwa memang Manchester United ini membutuhkan membutuhkan penambahan kualitas untuk posisi lini depan. Keadaan juga bahwa Benjamin Sesko yang masih muda, belum punya pengalaman di Premier League, ini kan juga merupakan resiko tersendiri. Tapi kita lihat ya, apakah dramanya akan seperti apa ini. Jangan lupa Newcastle United juga memiliki beberapa poin yang Manchester United tidak miliki. Misalnya tadi disebutkan Newcastle United bersiap untuk membayar berapapun yang diminta oleh Red Bull Leipzig. Mereka pun juga menurut gue secara dengan amatiran, gue bisa jadi salah tapi ini asumsi gue, mereka pun juga tidak akan keberatan menyanggupi angka-angka yang diminta oleh kubu dari Benjamin Sesko, artinya gaji, mungkin ya bonus dan lain-lain. Lalu fakta bahwa Newcastle United tampil di Champions League. Ini juga situasi yang tidak bisa dipinggirkan begitu saja. Banyak pemain ingin bermain di level sepak bola tertinggi di Eropa, Champions League. Benjamin Sesko bisa mendapatkannya di Newcastle United. Tapi sebaliknya,
Kalau ternyata Manchester United bisa membuat Benjamin Sesko memilih Old Trafford, ini berarti pekerjaan yang luar biasa. 1. Nomor 2, kalau setelah Benjamin Sesko memilih Manchester United, lalu Manchester United bisa menutup kesepakatan dengan Red Bull Leipzig dengan angka yang mungkin di kisaran 80 sampai dengan 90 juta euro, ini juga pekerjaan yang fantastis. Tapi menurut gua secara ringan amatiran ya, seperti dikabarkan oleh Laurie Whitwell, David Ornstein, dan juga Fabrizio Romano, saat ini memasuki masa-masa keputusan dari sang pemain. Namun demikian, gue berasumsi, ya bisa jadi gue salah, tapi berasumsi gue adalah Benjamin Sesko mungkin akan membuat keputusan di beberapa hari ke depan, katakanlah sepekan ini. Tapi bukan berarti negosiasi antara klub dengan Red Bull Leipzig ini juga akan cepat, terutama untuk kubu Manchester United, karena terlalu banyak keterbatasan finansial. Berbeda misalnya kalau Newcastle United yang dipilih oleh Benjamin Sesko, menurut gue ini akan lebih cepat karena Newcastle, seperti gue katakan, lebih memiliki banyak faktor yang Manchester United saat ini tidak miliki dalam hal persiapan untuk bernegosiasi dengan Red Bull Leipzig ya, khususnya untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat, tanggapan seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.